Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pejuang UTBK 2021. Apa kabar ya? Semoga kita selalu senantiasa sehat walafiat. Jumpa lagi teman-teman dengan saya dalam channel Sang Tutor. Kembali saya memberikan materi-materi persiapan UTBK gelombang kedua. Nah, begitu banyaknya antusias adik-adik sekalian yang meminta saya untuk memberikan materi tentang logaritma. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini kembali saya akan memberikan rangkuman dari soal-soal yang pernah muncul di gelombang pertama mengenai logaritma teman-teman. Ini termasuk bocoran soal yang kemungkinan juga akan masuk di gelombang kedua. Nah, teman-teman dan adik-adik sekalian, saya membahas soal ini dalam video ini teman-teman sebanyak 7 nomor ya. 5 nomor itu menyangkut perbandingan kuantitatif yang ada tabel-tabel teman-teman membandingkan dua buah variabel kuantitas. Ini melibatkan soal logaritma ya. Nanti teman-teman 2 nomor terakhir ini untuk yang TKA Matematika Saintek. Ini teman-teman masuk ya di UTBK gelombang kemarin ya. Ini tentang sama juga teman-teman logaritma untuk yang anak Saintek. Tapi saya sarankan juga yang kita teman-teman yang dari Sosum juga pahami konsepnya walaupun bukan yang nomor 67 ya, walaupun bukan materi kita, tetap teman-teman pelajari juga, pahami konsepnya, minimal tahu teman-teman konsepnya ya, gitu. Oke teman-teman sekalian, teman-teman semangat terus belajar ya, masih ada sisa 4-5 hari untuk persiapan gelombang kedua, mudah-mudahan kita sukses teman-teman. Kita lihat soal-soalnya 7 nomor ya, seperti lembar-lembaran soal berikut ini. Nah, kita mulai soal dari nomor 1. Jadi saya ulangi teman-teman, ini adalah soal tentang TPS ya, penalaran kuantitatif, membandingkan dua buah variabel A dan B teman-teman. Nah, soal-soalnya adalah menyangkut logaritma. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk di soal logaritmanya, saya mau mengajar kita teman-teman ya, untuk kembali fokus atau mengingat kembali sifat-sifat dari logaritma tersebut. Yang pertama teman-teman, saya kasih ingat kembali ya sifat logaritma. Yang pertama, sifat logaritma. Ya, sifat logaritma. Nah, sifat yang pertama teman-teman tahu adalah menyangkut ini ya, bahwa logaritma teman-teman merupakan kebalikan dari perpangkatan. Contoh, saya ambil gini teman-teman. Oke, misalkan 2 pangkat 3 itu kan teman-teman sama dengan 8 ya. Ini kan teman-teman jika dibawa dalam bentuk logaritma begini. 2 logaritma 8 itu teman-teman sama dengan 3. Nah gitu. Artinya teman-teman, kalau orang bertanya berapa 2 log 8 sama dengan 2 pangkat berapa? 8 jawabannya berarti 3 gitu teman-teman ya. Jadi 2 itu sebagai ini basis, 3 itu teman-teman sebagai hasil, 8 sebagai yang di depannya logaritma. Jadi 2 log 8 sama dengan 3 sama artinya dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu pertama ya teman-teman. Jadi teman-teman hafal ini sifat karena akan digunakan sebentar di soal-soal ya. Kemudian teman-teman yang kedua, teman-teman perlu tahu bahwa gini, misalnya 2 logaritma, misalkan di sini saya simpan 3 ya, ditambah dengan 2 logaritma, saya hapus teman-teman ya. Saya hapus, misalkan saya ganti dengan 2 logaritma 2 ditambah 2 log 4 teman-teman, itu sama dengan 2 logaritma. Ini karena penjumlahan teman-teman, maka dikali ya, 2 dikali 4 ya gitu. Oke, yang kedua. Oke, kebalikannya teman-teman, kalau yang ketiga ya, kalau seandainya dikurang, contoh 2
logaritma 4 dikurang dengan 2 logaritma 2. Ini contoh teman-teman ya, sama dengan ini. 2 logaritma 4 dibagi 2 ya, itu teman-teman. Oke, kemudian teman-teman yang perlu dihafal lagi, yang keempat teman-teman adalah ini. Misalkan saya simpan gini. 2 logaritma, misalkan di sini 2 pangkat 3, ini teman-teman sama dengan ini 3-nya pindah ke depan. 3 kali dengan 2 log 2. Ingat teman-teman ya, 2 log 2 sama dengan 1. Jadi teman-teman kalau sama basis sama bilangan ini adalah satu jawabannya teman-teman ya. Kemudian yang kelima teman-teman perlu tahu ini, misalkan di sini 2 pangkat 2 ya, logaritma ini 4 pangkat 3, maka sama dengan ini nanti ini teman-teman, 3 dan 2 bisa begini, 3 per 2 ya, ini per 2 ya, kali dengan 2 logaritma 4 ya, dan seterusnya. Teman-teman paham dulu ini, nanti kita akan lihat lagi kalau seandainya dibutuhkan lagi sifat-sifatnya, maka akan saya tambahkan. Kita lihat teman-teman di soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Jika X adalah bilangan bulat yang memenuhi persamaan logaritma log, ini teman-teman akar 3, ini bisa di sini ya, akar 3 log akar 27 sama dengan akar 3 log X pangkat 3. Manakah hubungan antara A dan B yang berikut yang benar? B adalah 3 akar 3, sedangkan A sama dengan X gitu. Nah, teman-teman, kita ingat tadi ya, bahwa ada sifat yang perlu ditahu ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan teman-teman adalah, teman-teman, saya tulis ulang teman-teman ya. Ini yang soalnya akar 3 teman-teman ada di atas gini. Akar 3 ya, akar 3 logaritma akar 27 ya. Itu sama dengan ini 3 teman-teman di sini juga. 3. Nah, logaritma X pangkat. Oke, X pangkat 3. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita akan mencari berapa nilai X tersebut. Nah, ini teman-teman, ini kan akar itu sama halnya dengan perpangkatan ya gini. Saya buat 3 itu gini, 3 pangkat 1/2 ya. Nah, logaritma teman-teman 27 kan gini, 27 pangkat 1/2 itu sama dengan 3 ya. Ini 3 logaritma teman-teman, ini kan X pangkat 3 ya. X pangkat 3 teman-teman itu bisa simpan ke depan teman-teman. 3 kali 3 log X. Nah, gitu. Nah, kemudian teman-teman, ini kan sesuai dengan sifat tadi, nanti ini dibagi 1/2 bagi 1/2, berarti teman-teman ini bisa habis ya sama ini. Nah, gitu. Oke, berarti teman-teman kita bisa tahu bahwa 3 log 27. Nah, sekarang kita tuliskan berapakah hasil 3 log 27 teman-teman? Adalah 3 log 27 sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3, 27 coy. Begitu. Ya. Nah, ini sama dengan begini. 3 dikali 3 logaritma X. Nah, ya. Sekarang teman-teman kita bisa bagi ini. Ini gini, bagi saja teman-teman. Ya. Ini 3 bagi 3 habis ya. Ini tinggal 1 ya. Tinggal 1. Berarti saya tulis ulang bahwa 3 logaritma X sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita hitung kira-kira berapa X-nya sehingga jawabannya 1. Nah, jadi teman-teman kita gunakan tadi sifat yang pertama tadi ya. Teman-teman coba lihat sifat yang pertama. Jadi gini, 3 logaritma X teman-teman. Ini teman-teman 1 sama dengan begini. 3 logaritma 3. Ah, gitu. Kak, kenapa kita harus tulis 3 log 3 bukan 4 log 4 atau 5 log 5? Karena supaya disamakan dengan di ruas kiri. Kalau sama teman-teman bisa dicoret ini 3 lognya habis, 3 lognya habis. Artinya X sama dengan 3 teman-teman. Nah, sekarang mana yang besar? 3 atau 3 akar 3? Berarti jawabannya adalah 3 akar 3 yang besar. A kecil dari B. A lebih besar daripada B. B besar daripada A, berarti jawabannya adalah bravo. Gitu teman-teman ya, sangat mudah sekali. Itu soal nomor 1. Kita lanjut teman-teman ke soal nomor 2. Nah, baik teman-teman, soal nomor 2. Nah, kita lihat soalnya. Ini masih juga dalam logaritma teman-teman ya. Saya tuliskan ulang soalnya gini. Ini kan basis 3 ya. 3 logaritma dalam kurung ya, ini 4 ya teman-teman gini. 4 logaritma di sini 3x ditambah dengan 1. Nah, ini teman-teman per.
Ini teman-teman, ini 3 log 27 ya. 3 logaritma 27 itu sama dengan sepertiga gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini kita hitung lagi, kira-kira berapa 3 log 27? Jawabannya apa teman-teman? Berapa 3 log 27? Berarti 3 pangkat 3, 27. Artinya, saya bisa ganti ini 3 log 27 teman-teman, dengan jawabannya adalah 3 gitu ya. Nah, sudah, 3. Oke, 3 log 27 adalah sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27 gitu. Nah, sekarang kita bisa eliminasi 3 teman-teman. Ini bisa hilang gitu ya. Artinya tinggal ini saja kita mau operasikan cari X-nya coba. Oke, kita lihat. 3 logaritma dalam kurung 4. Nah, logaritma lagi 3X ditambah dengan 1. Oke, teman-teman sekalian, cara saya gini. Ada yang bilang di komentar ya, dia bilang gini katanya, Kak, kenapa cara guru saya beda dengan cara kita, katanya gitu teman-teman. Nah, saya buat begini, ini teman-teman 1, ya, jadi tujuan saya adalah saya hilangkan semua logaritmanya teman-teman. Sehingga ini, 1 itu teman-teman bisa jadi gini, 3 logaritma 3, nah gitu. Nah, kemudian teman-teman, saya nanti hapus lagi ini, 3 log 3, 3 log 3, asik ya? Mudah sekali teman-teman. Nah, sekarang tinggal apa? Tinggal 4 log 3X tambah 1 sama dengan 3. Nanti teman-teman, tujuan saya nanti akan saya hilangkan juga 4 logaritmanya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Saya tulisnya di mana bagus? Di sini saja ya. Begini. 4 logaritma 3X ditambah dengan 1 itu sama dengan, teman-teman, 3 ini teman-teman sama dengan begini. 4 logaritma 4 pangkat 3 teman-teman adalah 64 gitu. Oke? Nah, artinya apa? Bahwa 3 ini teman-teman sudah diganti dengan 4 log 64. Kenapa? Karena 4 pangkat 3 adalah 64 begitu ya. Nah, jadi logaritmanya teman-teman bisa hilang kembali ya. Ini bisa hilang logaritmanya, ini juga bisa hilang logaritmanya. Tinggal apa? Tinggal 3X tambah 1 adalah 64. Oke? Kita lanjut teman-teman. Nah, berarti sisanya ini saya buat begini. 3X ditambah dengan 1 ini sama dengan 64. Nah, oke. Ini. Artinya saya bisa pindahkan 60 ini 1 pindah ke ruas kanan dan nanti jadi kurang teman-teman ya. Jadi gini, 3X itu sama dengan 64 kurang 1 adalah 63. Berarti X-nya sama dengan 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. Berarti X sama dengan 21 ya. Gampang sekali teman-teman. Pelajari teman-teman konsepnya ya, jangan hafal soal karena pasti gelombang kedua angkanya akan dirubah lagi. Yang penting teman-teman pahami konsepnya saja. Nah, jawabannya adalah sama ya, kuantitas A sama dengan kuantitas B. Mudah sekali teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita next ke nomor berikutnya, nomor 3. Nah, lanjut ke nomor 3. Oke, soalnya masih dalam logaritma perbandingan kuantitatif. Jadi teman-teman, ini adalah saya ulangi, merupakan materi TPS, tes potensi skolastik di bagian kuantitatif ya, PK teman-teman. Ini untuk kosum dan anak saintek. Oke, soalnya gini, jika X adalah bilangan bulat yang memenuhi persamaan logaritma A log 3X kurang 1 kali 5 log A sama dengan 3, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas A dan B yang berikut ini yang benar? A itu X, B adalah 40. Ya, gitu teman-teman ya. Kita, saya teman-teman mulai dari sini ya. Oke. A log 3X kurang 1, teman-teman. Ini nanti 5 log A, itu nanti gini, kita bisa buat begini teman-teman. A, nah logaritma 3X dikurang 1, ini nanti saya buat begini. 3/5 logaritma A. Nah, oke. Nah, itu teman-teman yang pertama. Kemudian teman-teman, saya kasih ingat kembali ada sebuah sifat yang berikutnya. Sifat yang teman-teman perlu tahu gini, bahwa oke, seper A log B itu sama dengan ini, B log A. Nah, oke. Jadi teman-teman ini diputar. Jadi seper menjadi ini teman-teman ya. Oke, saya hapus kembali. Jadi ingat dihafal ya. Ini sifat yang berikutnya adalah seper A log B sama dengan B log A gitu. Nah, artinya teman-teman, soal yang ini saya bisa buat begini. A,
Nah, logaritma 3x dikurang 1 ini sama dengan begini. Nanti ini yang 5 log A jadi A log 5. Jadi gini, 3 dikali dengan A log 5. Oke. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke sini. Jadi tujuan kita teman-teman adalah hapus lagi teman-teman A logaritmanya. Tapi gini, pertama harus 3-nya lari ke sini teman-teman ya gini. A logaritma 3x dikurang 1 itu sama dengan gini. A logaritma, ini teman-teman sesuai dengan sifat tadi yang saya tuliskan. Yang tadi yang mungkin sifat ketiga teman-teman. Ini 3-nya bisa ke atas gini. 5 pangkat 3. Nah, gitu. Artinya ya ini bisa lagi dihilangkan lagi A logaritma teman-teman. Ya gini. A logaritma bisa hilang, ini juga teman-teman bisa hilang. Jadi sisanya itu adalah 3x ya. 3x dikurang dengan 1 sama dengan 5 pangkat 3. Atau 3x dikurang 1 sama dengan 5 pangkat 3 teman-teman adalah 125. Di sini ya, kita buat di sini teman-teman. 3x itu sama dengan ini min 1 pindah ruas jadi tambah. 125 tambah 1 adalah 126. Berarti x sendiri teman-teman 126 dibagi dengan 3. 12 bagi 3 teman-teman adalah 4. 6 bagi 3 adalah 2. Berarti x sama dengan 42. X-nya 42, B 40. Berarti A besar daripada B. Ya. Gampang sekali teman-teman ya. Itu soal nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 4. Baik, soal nomor 4. Soalnya agak sedikit saya tingkatkan lagi teman-teman kerumitannya. Ini yang dicari adalah X1 tambah X2. Kita lihat ya. Jika X1 dan X2 adalah bilangan bulat yang memenuhi persamaan logaritma X log 2 tambah apa ini? X log dalam kurung 3X kurang 4 sama dengan 2 ya. Jadi teman-teman ini nilai X-nya ada 2 teman-teman. Jadi yang ditanyakan adalah manakah hubungan antara A dan B yang benar. A itu adalah 5 teman-teman. B adalah X1 tambah X2. Apa itu X teman-teman? Hasil dari sini tadi ya teman-teman. Nah gini, saya mulai tuliskan ya di sini ya teman-teman ya. Kita ingat bahwa dalam sifat logaritma tadi teman-teman yang saya tuliskan tadi yang bagian kedua itu tambah menjadi kali. Gini, X logaritma ini 2 ya, ini 2 teman-teman sama ini dikali gini. 2 dalam kurung 3x dikurang dengan 4. Oke, itu sama dengan. Nah, kemudian teman-teman, ini 2 tadi kan dalam apa namanya? Yang tadi teman-teman yang saya tulis bahwa untuk menyelesaikan soal seperti ini teman-teman, itu logaritmanya harus hilang. Jadi begini, 2 ini teman-teman saya ganti dengan ini. Ini kan X di sini ya. Jadi gini teman-teman. Di sini X juga. X logaritma X kuadrat. Nah, gitu. Oke. Kenapa teman-teman begini? Karena ini kan sifat tadi bahwa ini 2 bisa ke depan. Jadi 2 kali X log X. Sedangkan X log X sama dengan 1. Jadi teman-teman sama ini. Sama dengan 2 di atas teman-teman gitu ya. Nah, kemudian sudah selesai. Kita tinggal hapus lagi teman-teman logaritmanya. Ini bisa hilang. Ini bisa hilang teman-teman ya. Jadi sebenarnya mudah sekali. Oke, artinya saya bisa tuliskan di sini 2 kali 3 adalah 6 ya. 6x, 2 kali 4 adalah minus 8, itu sama dengan x kuadrat. Oke, saya tulis ulang teman-teman di sini ya. Di sini x kuadrat, ini x kuadrat itu katanya sama dengan 6x dikurang 8 ya. Terus saya ini kan berbentuk persamaan kuadrat teman-teman. Jadi kita ini bisa ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Nanti gini, x kuadrat ini pindah ruas berarti kurang 6x. Ini tambah 8. Nah, ini teman-teman kan untuk mencari x-nya bisa difaktorkan teman-teman. Bisa juga pakai rumus min b per a gitu ya. Nah, kalau tidak mau pakai rumus, kita bisa teman-teman faktorkan saja gini. Oke. Ini teman-teman ya, sama dengan 0. Di sini teman-teman x, di sini juga x teman-teman. Teman-teman pikirkan bilangan apa kalau dikali adalah 8. Kalau dijumlahkan min 6, berarti ini minus 2 dan minus 4. Coba. Min 2 kurang 4, min 6. Min 2 kali min 4 adalah positif 8. Begitu coy ya, gampang sekali. Nah, berarti kita tuliskan begini. X kurang 2 sama dengan 0 atau
X kurang 4 sama dengan 0. Berarti ini sebagai X1 pindah ruas menjadi 2. Ini sebagai X2 pindah ruas menjadi 4. X1 tambah X2 berarti 2 tambah 4 sama dengan jawabannya 6 gitu. A5, B6 berarti A itu lebih kecil atau B besar. B besar daripada kuantitas A gitu ya. Mudah sekali. Itu soal nomor 4 teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, kita sampai pada nomor 5 teman-teman ya, masih dalam soal logaritma ya. Ini yang dicari nanti teman-teman adalah X1 kali X2 gitu ya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar yang memenuhi persamaan logaritma 2 kali 4 log X pangkat 2 kurang 2 kali 4 log akar X sama dengan 1, maka berapakah X1 kali X2? Oke teman-teman, saya mulai dari sini. Teman-teman, saya rubah dulu ya. Ini apa namanya? Ini X pangkat, ini akar X teman-teman, saya rubah menjadi X pangkat 1/2 teman-teman, gini. Saya rubah begini, 2 dikali dengan 4 logaritma X baru ini teman-teman kuadrat kurang 2 kali 4 logaritma. Ini teman-teman dalam perpangkatan itu kalau akar sama dengan X pangkat setengah ya, X pangkat 1/2, ini sama dengan 1 gitu ya teman-teman. Nah sekarang sesuai dengan sifat logaritma teman-teman, nanti ini 1/2 pindah ke depan. Jadi nanti ini 1/2 kali 2. Tadi sifat yang teman-teman yang saya tulis ya, ini 1/2 kemana? Ke depan. Jadi ketemu sama 2 nanti. Jadi gini, 2 dikali dalam kurung 4 logaritma X kuadrat. Ini nanti teman-teman dikalikan ini pindah 1/2 pindah ke depan ya. 1/2 kali 2 teman-teman jadi 1 habis teman-teman ya gitu. Tinggal ini saja, tinggal 4 logaritma X sama dengan 1. Nah, kemudian teman-teman, kita misalkan gini. Saya misalkan gini. Misal, oke, kita misalkan teman-teman 4 log X itu 4 logaritma X itu sama dengan variabel baru, misalkan adalah P, teman-teman, begitu. Nah, berarti kita bisa tuliskan begini. 2, ini kan P ya, gini. 2P kuadrat, oke. P kuadrat dikurang dengan ini teman-teman P juga ya gitu. Kurang dengan P, ini teman-teman 1 pindah ruas jadi kurang 1 sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita tinggal faktorkan teman-teman. Apa faktornya gitu ya. Oke, ini pelajaran kelas 3 SMP. Di sini teman-teman 2P, di sini adalah P teman-teman. Pasti ada 1, ada 1. Ya, yang pasti ya teman-teman, kalau bilangan itu dikalikan negatif berarti salah satunya pasti negatif dan satunya adalah positif. Oke. Saya coba ini teman-teman di sini minus ya, di sini plus coba teman-teman. Kita uji ya. 2P kali P, benar 2P pangkat 2. 2P kali min 1 min 2P. Ini 1P adalah teman-teman, jadi min 2P tambah 1P adalah min P. Cocok ya. 1 kali min 1 adalah min 1. Pas betul teman-teman. Jadi saya bisa tuliskan bahwa ini yang P pertama ini kan sama dengan 1 ya, pindah ruas teman-teman ya. Ini nanti pindah ruas 1 menjadi minus ya, gini. P sama dengan minus 1/2 gitu. Nah sekarang teman-teman kita kembalikan P itu apa? 4 log X. Oke, saya buat di sini. Yang pertama teman-teman adalah P1 gini. Berarti 4 logaritma X sama dengan 1. Oke? P adalah 1. Berarti teman-teman kita tahu berarti gini. X sendiri sama dengan 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 atau sama dengan 4. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, P itu adalah min 1/2. Gini saja, berarti 4 logaritma X sama dengan minus 1/2. Nah, berarti gini, X sama dengan 4 pangkat min 1/2. 4 pangkat minus 1/2 gitu. Atau sama dengan 1/4 pangkat 1/2. Oke, atau 1/4 atau sama dengan 1/2 gitu ya. Gampang sekali. Berarti ini X1-nya sebagai 4, X2-nya adalah 1/2. Berarti apa yang dicari? X1 kali X2, teman-teman. Jawabannya gini. X1-nya 4, X2-nya adalah 1/2. Kalau dikali sama dengan 2, berarti B2A2. Jawabannya adalah C. Kuantitas A sama dengan kuantitas B. Sangat mudah sekali teman-teman. Nah, sekarang itu soal nomor 5 adalah bagian dari soal TPS. Kita masuk teman-teman ke soal nomor 67. Ini adalah bagian dari soal TKA Matematika. Ini soal yang juga merupakan bocoran soal yang gelombang pertama.
Teman-teman yang anak sosum bisa juga simak teman-teman, minimal paham konsepnya. Kita masuk ke soal nomor 6. Nah, kita masuk ke soal nomor 6. Ini adalah, saya ulangi, bocoran soal TKA, UTBK ya, matematika teman-teman tentang logaritma. Setiap sesi selalu ada di TKA matematika tentang logaritma teman-teman. Pahami konsepnya. Oke, kita jawab soalnya. Diberikan persamaan logaritma 3 kali a log 2x tambah 2 kurang 1/2 a log 4x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 sama dengan m tambah 1 tambah 1/2 a log 1 tambah 1/x. Ini teman-teman adalah soal bocoran soal asli teman-teman ya. Nah, jika x sama dengan 1/2 merupakan solusi dari persamaan di atas, maka a pangkat min m. Nah, teman-teman sekalian, karena dibilang x itu adalah 1/2 sebagai solusi, berarti ini dimasukkan di persamaannya. Ganti x dengan 1/2 teman-teman. Sehingga begini. Saya ganti warnanya ya. 3, oke, sini. A logaritma. Teman-teman ganti saja. 2 kali 1/2 adalah 1. 1 tambah 2 adalah jawabannya 3. Gitu teman-teman ya. Oke, dikurang dengan. Ini 1/2 ya. 1/2 dikali ya. A logaritma. Teman-teman ganti saja ini x pangkat x-nya dengan 1/2. Jadi gini. 1/2 pangkat 2 teman-teman adalah jawabannya 1/4. 1/4 kali 4 adalah jawabannya 1 gitu ya. Tambah 2x, 2 kali 1/2 teman-teman, jawabannya 1 juga, ditambah dengan 1, oke? Nah, ini sama dengan, ini m, ya, m ditambah dengan 1, tambah dengan 1/2 kali a logaritma. Teman-teman sekalian, ini kan 1 tambah 1/x ya. Apa itu x teman-teman? 1/2. Berarti kalau 1/x berarti ini menjadi 1 ditambah 2. Oke, kenapa? Karena x kan 1/2. Kalau 1/x berarti 2 saja teman-teman. Begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian kita bisa buat begini. Saya, oke, 3 ya. Ini teman-teman, 3 dikali dengan ya. A log ya, A logaritma 3 kurang 1/2 kali A logaritma 1 adalah 3 juga ya gitu. Terus ini sama dengan di sini teman-teman m ditambah dengan 1 tambah 1/2 kali gini. Berarti gini 1/2 kali A logaritma 3 ya. Oke. Teman-teman harus fokus. Nah, teman-teman sekalian, ini nanti yang ada logaritmanya pindahkan semua ke ruas ini. Ke ruas apa namanya? Ke ruas kiri teman-teman. Ya gini. Jadi, 3 ya dikali dengan A logaritma 3 kurang 1/2 kali A logaritma 3. Ini teman-teman pindah juga gini. Kurang ini kan tambah ya. Pindah jadi kurang. 1/2 kali A logaritma 3 sama dengan M ditambah dengan 1. Oke. Sebelum kita jumlahkan dengan 3, teman-teman, saya mau ajak kita untuk operasikan dulu ini. Ini kan teman-teman sama ya. Sama ya, gini. 3 dikali dengan A logaritma 3 min 1/2 kurang min 1/2 teman-teman adalah coba gini. Min 1/2 kurang 1/2 adalah minus 1 gitu. Nah, jadi kita bisa gabungkan saja yang 2 ini menjadi ini saja teman-teman, minus 1. Berarti minus A logaritma 3. Kenapa? Karena ini kan min 1/2 adalah teman-teman min 1. Cuman satunya tidak ditulis lagi. Nah, sama dengan M ditambah dengan 1. Nah, teman-teman sekalian, ini bisa begini juga. Ini kan sama ya, ini sama 3A log 3 kurang A log 3, ini kan gini, 3 kurang 1 adalah 2. 2 kali A log 3 sama dengan M ditambah dengan 1. Oke teman-teman, nah kita cari apa ini? A pangkat minus M. Oke, A pangkat minus M teman-teman, jawabannya apa di situ? Nah, kemudian ini teman-teman, 3 yang 2 ini bisa dipindahkan ke sini teman-teman ya. Jadi gini, nanti menjadi 3 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2 teman-teman, jawabannya adalah 9 gitu ya. Jadi ini menjadi 9 teman-teman. Oke, nah gitu. A log 9 sama dengan M tambah 1. Nah sekarang teman-teman, bawa tadi ke bentuk perpangkatan tadi yang saya tuliskan di sifat pertama, bahwa kita bawa dalam bentuk logaritma menjadi begini.
A pangkat M ditambah 1 itu sama dengan 9. Nah, ya gitu teman-teman. Ini apa yang dicari sih? Ini adalah yang dicari A pangkat minus M teman-teman. Jadi begini, ini kalau saya buatkan di sini saja teman-teman ya. Oke, saya buat di sini. Oke, bahwa begini, A pangkat M tambah 1 itu sama begini teman-teman. A pangkat M dikali dengan A pangkat 1 sama dengan 9 gitu. Atau gini, A pangkat M sama dengan 9 per A. Nah ya, terakhir, kalau yang ditanya adalah A pangkat min M, ya sudah, teman-teman tinggal balik saja ini. A per 9 gitu. Jawabannya adalah error. Oke, mudah sekali teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, baik teman-teman, terakhir ya, nomor 7 ya. Soal terakhir adalah soal nomor 7 teman-teman. Nah, nomor 7 begini. Diberikan persamaan P log X tambah X log akar dari 7X tambah 6 sama dengan Q tambah 2. Jika X sama dengan 3 merupakan solusi, maka P pangkat 2Q sama dengan berapa? Nah, teman-teman, jadi sama ya teman-teman dengan tadi nomor 6, cuman ini agak sedikit mudah ya, karena tidak terlalu panjang. Nah, kata kunci adalah X sama dengan 3. Berarti teman-teman X3 ini teman-teman ganti di sini ya. Begini teman-teman. P logaritma X-nya ganti dengan 3. Oke, ditambah dengan X ini teman-teman ganti juga dengan 3 begini. 3 logaritma akar dari 7 kali 3 adalah 21. 21 ditambah 6. Oke, ini sama dengan Q ditambah dengan 2. Oke. Nah, kita selesaikan dulu teman-teman yang akar ini. P logaritma 3 itu tambah dengan 3 logaritma. Ini kan akar ya. Akar 20 tuh 7. Ini sama dengan Q ditambah dengan 2. Kemudian, kemudian teman-teman gini. P logaritma 3 ditambah ya. 3 logaritma. Teman-teman sekalian, ini kan 27 sama dengan 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3. Di sini ada akar. Oke, sama dengan Q ditambah dengan 2. Oke, lanjut teman-teman. Kita harus hitung dulu berapa hasil dari ini. Oke. P logaritma 3 ditambah 3 logaritma. Teman-teman sekalian, ini kan sifat dari perpangkatan gini. Ini 3 ya. Rubah menjadi pangkat. Ini teman-teman 3 di atas per ini akar 2, di sini 2 teman-teman ya gitu. Sama dengan Q ditambah dengan 2. Nah, selanjutnya teman-teman, ini 3/2 kemana? Sesuai dengan sifat tadi, bahwa nanti ke depan, ya gini. P logaritma 3 ditambah, ini 3/2 teman-teman gini. 3/2 kali 3 log 3 sama dengan Q ditambah dengan 2. Oke, nah teman-teman perlu tahu tadi bahwa hasil dari 3 log 3 adalah 1. Sehingga ini bisa diabaikan teman-teman ya. Kenapa? Karena nanti kalau 1 kali 3/2 tetap juga 3/2. Nah, saya next teman-teman ke atas ya. Dan begini, sisanya gini. P logaritma 3 ya ditambah dengan sisanya lagi nih. 3/2 sama dengan Q tambah 2. Nah, P logaritma 3 sama dengan Q ditambah dengan 2. Ini pindah jadi kurang teman-teman. 3/2. Oke. P logaritma 3 sama dengan Q. Teman-teman, ini kan 4/2 ya. 4/2 teman-teman kurang 3/2. Jawabannya adalah 1/2. Nah, gitu. Nah, kembali teman-teman ke sifat tadi bahwa buat ke dalam perpangkatan ya. Oke. Buat dalam teman-teman perpangkatan gini. Ini kan teman-teman Q tambah 1/2 ini begini. P pangkat Q ditambah 1/2 itu sama dengan 3. Nah, ya, seperti itu teman-teman. Nah, apa teman-teman yang dicari? Ini teman-teman, P pangkat 2Q. Artinya saya pangkatkan kedua-duanya supaya dapat pangkat 2 teman-teman gini ya. Berarti saya kuadratkan kedua ruas. Kuadrat, ini juga teman-teman kuadrat gitu. Nah, berarti gini, P pangkat. Nanti kalian masuk saja 2 kali Q adalah teman-teman 2Q gitu ya. Tambah 2 kali 1/2 adalah 1. Itu sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9 gitu. Nah, saya tuliskan ulang di sini ya. P pangkat 2Q ini tambah 1 teman-teman. Sama juga dengan begini. P pangkat 1 itu sama dengan 9. Artinya
P pangkat 2 Q sama dengan 9 per P. Jawabannya adalah 9 per P, teman-teman. C, gitu ya. Sangat mudah sekali, teman-teman. Itu soal yang terakhir, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang persiapan untuk gelombang kedua. Teman-teman sekalian tetap semangat, tetap belajar ya. Tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.